Di sebuah desa kecil yang dikelilingi ladang hijau dan sungai jernih, hiduplah seekor kucing kecil bernama Mimi. Mimi memiliki bulu putih halus dengan belang coklat di ujung ekornya dan sepasang mata hijau yang bersinar penuh rasa ingin tahu. Ia adalah kucing yang pemberani dan selalu ingin tahu tentang segala sesuatu di sekitarnya. Suatu hari, saat matahari hampir terbenam, Mimi duduk di beranda rumahnya sambil mendengarkan cerita dari kucing tua bernama Paman Tigor. Paman Tigor menceritakan tentang hutan bambu yang terlarang, sebuah hutan di pinggir desa yang dipenuhi tanaman bambu setinggi langit dan penuh dengan keajaiban. Di dalamnya terdapat bunga keinginan, bunga langka yang hanya mekar sekali dalam setahun di malam purnama. Konon, bunga itu bisa mengabulkan satu permintaan bagi siapa saja yang menemukannya. Mendengar cerita itu, Mimi merasa sangat penasaran. Ia membayangkan betapa menakjubkannya jika ia bisa melihat bunga ajaib itu dan bahkan mengajukan satu permintaan. Tanpa pikir panjang, ia memutuskan untuk pergi ke hutan bambu sendirian pada malam purnama berikutnya. Mimi segera pulang dan memberitahu ibunya tentang niatnya untuk pergi ke hutan bambu. Ibunya, seekor kucing bernama Momo yang bijaksana, awalnya sangat cemas mendengar rencana anaknya itu. Hutan bambu bukan tempat biasa, bahkan ada banyak cerita tentang hewan yang tersesat dan tidak bisa kembali. Namun, melihat betapa bertekadnya Mimi, akhirnya ibunya merelakan, tetapi memberinya sebuah kalung daun kecil sebagai pelindung. Ibu akan selalu bersamamu melalui kalung ini, Mimi. Ingatlah tetap hati-hati dan janganlah mudah tergoda, pesan ibunya sambil memeluk Mimi dengan erat. Pada pagi hari yang cerah, Mimi memulai perjalanan menuju hutan bambu. Saat berjalan melewati ladang hijau, ia bertemu dengan Cici si burung pipit yang tengah mencari makanan. Melihat Mimi yang tampak semangat, Cici bertanya, "Kamu mau pergi kemana, Mimi?" Mimi pun menceritakan tentang bunga keinginan dan perjalanannya. Cici yang penasaran ingin ikut, tetapi Mimi menolak dengan lembut. "Ini petualangan yang harus aku jalani sendiri," kata Mimi. Meskipun ia sangat menghargai dukungan temannya itu. Selanjutnya, ia bertemu dengan Bonbon si kelinci tua yang sedang duduk di bawah pohon. Bonbon yang sudah berpengalaman memberikan peta kecil dan beberapa peringatan. "Ingatlah, jangan pernah melangkah keluar dari jalan utama di hutan bambu. Di sana mudah sekali tersesat," katanya dengan suara berat. Setelah berjam-jam berjalan, Mimi akhirnya tiba di tepi hutan bambu. Pohon-pohon bambu tinggi menjulang seolah-olah membentuk dinding hijau yang sangat tebal. Mimi merasa sedikit gentar, namun kalung dari ibunya membuatnya merasa lebih tenang. Dengan langkah penuh tekad, ia melangkah masuk. Di dalam hutan, suasananya sangat tenang. Bahkan suara burung pun nyaris tak terdengar. Sinar matahari hanya bisa menyusup tipis melalui celah-celah bambu yang rapat. Ketika Mimi berjalan lebih dalam, ia merasa seperti ada di dunia lain. Tiba-tiba, ia mendengar suara gemerisik dedaunan di belakangnya. Mimi berbalik dan ia melihat seekor panda muda yang tampak kebingungan. Panda muda itu bernama Lala dan ia mengaku tersesat di dalam hutan. Mimi yang berbaik hati menawarkan diri untuk membantu Lala menemukan jalan pulang. Sepanjang perjalanan, Lala menceritakan tentang keluarganya yang tinggal di sisi lain hutan dan betapa ia juga ingin melihat bunga ajaib itu. Mereka mulai bekerja sama, menghadapi banyak rintangan bersama.
Ketika mereka harus melewati sungai kecil, Lala yang besar dan kuat membantu Mimi menyeberang dengan cara menggendongnya. Lalu, ketika Lala kelaparan, Mimi menunjukkan cara menemukan buah-buah yang tersembunyi di antara daun-daun tinggi. Ketika malam mulai menjelang, mereka beristirahat di bawah pohon besar sambil memandangi bintang-bintang yang mulai muncul di langit. Namun, tiba-tiba suara bisikan lembut terdengar dari balik pepohonan. Awalnya Mimi mengira itu hanya angin, tetapi suara itu semakin jelas. Seolah-olah ada yang mengawasi mereka. Mereka merasakan udara di sekitar menjadi dingin, dan tanpa sadar mereka memeluk satu sama lain dengan erat. Tiba-tiba dari balik pohon muncul kura-kura bijak yang berjalan perlahan ke arah mereka. Kura-kura itu bercerita bahwa suara yang mereka dengar adalah suara para roh penjaga hutan yang selalu menjaga ketenangan di sana. Kura-kura memberi nasihat untuk selalu berjalan dengan tenang dan menghormati lingkungan sekitar agar bisa menemukan jalan mereka dengan aman. Dengan bantuan kura-kura bijak, Mimi dan Lala melanjutkan perjalanan. Mereka berjalan pelan dan hati-hati, tidak berani berbicara terlalu keras. Mereka mulai melihat tanda-tanda bahwa mereka mendekati tempat bunga keinginan, seperti kilatan-kilatan cahaya kecil di udara dan aroma harum yang menyegarkan. Akhirnya, mereka tiba di sebuah bukit kecil yang dikelilingi cahaya bulan purnama. Di tengah bukit, di antara semak-semak bambu yang rindang, mereka menemukan bunga keinginan. Bunga itu bersinar lembut dengan warna-warni yang mempesona. Mimi terdiam memandangi bunga itu. Dalam hatinya, ia merasa sangat bahagia dan bersyukur telah menemukan bunga itu setelah perjalanan yang panjang. Namun, saat hendak membuat permintaan, ia teringat akan semua pelajaran yang telah ia dapatkan sepanjang perjalanan. Ia mengingat kebaikan hati teman-temannya, persahabatan yang baru terjalin, serta keberanian yang ia miliki untuk melewati hutan ini. Mimi kemudian membuat permintaan, namun bukan untuk dirinya sendiri. Ia berharap agar hutan bambu dan seluruh makhluk dalamnya selalu aman dan damai, sehingga banyak lagi yang bisa merasakan keajaiban hutan ini. Setelah membuat permintaan, bunga itu bersinar terang, lalu perlahan-lahan menghilang. Mimi dan Lala pun merasa damai dan puas. Mereka kembali ke desa dengan perasaan penuh kehangatan, memeluk semua kenangan dan pelajaran yang mereka peroleh. Ketika Mimi tiba di rumah, ibunya menyambut dengan pelukan hangat. Ibunya bangga mendengar cerita tentang petualangan Mimi di hutan bambu. Dan Mimi belajar bahwa petualangan yang paling berharga adalah perjalanan yang membuatnya lebih bijaksana dan menghargai dunia di sekitarnya.